Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di sebuah program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini diselenggarakan untuk memotivasi santri, pesantren dan alumninya berdaya secara ekonomi. Opop, One Pesantren, One Product, diinisiasi oleh Gubernur Jawa Timur untuk membangkitkan UMKM berbasis pesantren. Pemirsa, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Opop Jatim TV dan juga ikuti Instagram Opop Jatim. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. Opop, One Pesantren, One Product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka. Dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan One Pesantren, One Product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya menyambangi Pondok Pesantren Baitus Surur, Mojokerto. Pondok pesantren ini telah sukses budidaya lele dan tidak hanya membudidayakan lele serta menjual secara mentah, tetapi sudah diproses menjadi abon, mulai dari dagingnya, durinya, dan yang lainnya. Untuk itu telah hadir bersama kita 2 narasumber hebat. Yang pertama, pengasuh Pondok Pesantren Baitus Surur, Al-Mukarram Kyai Haji Khairul Wahyudi SPD, dan juga pengelola ekonomi Pondok Pesantren Baitus Surur, Ustadz Akhirul Ikhwan SE. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Kyai? Alhamdulillah. Semakin seger saja. Amin. Siap. Baik, Kyai bisa diceritakan awal dibudidayakannya lele di Pondok Pesantren Baitus Surur ini? Ya, terima kasih. Singkat sejarahnya, sebenarnya waktu itu kita juga tidak mengenal sama sekali. Budidaya lele itu tidak kenal sama sekali. Kemudian kita dipanggil dapat masuk program dengan Astra Internasional. Kita ditantang, siap enggak bikin perikanan air tawar. Nah, waktu itu kita langsung siap. Tanpa ilmu sama sekali, disinilah kita belajar kemandirian dari pesantren. Tahun berapa tuh Kyai? Insya Allah tahun 2018. Karena kita membutuhkan bagaimana pesantren itu bisa mandiri, kuat, kokoh, salah satunya adalah keuangan. Tanpa ditopang oleh keuangan, maka saya yakin pesantren atau yayasan itu pasti akan mendekati kekolapan. Dari sini kita bangkit menata, ya tidak secara saat ini. Waktu itu kita pun bertarung hampir 2 tahun kita jatuh. Tapi alhamdulillah saat ini kita menemukan porsi yang lebih baik. Lebih-lebih saat bersanding dengan teman-teman tim dari Opop, dengan tim-tim yang lain. Alhamdulillah rupanya kecerahan. 2018 mulai budidaya lele. Lancar Kyai waktu itu? Waktu itu sama sekali tidak lancar. Aset 20 juta katakanlah, setiap kali aset kita hanya menghasilkan 3 bulan itu maksimal itu hanya 14 juta. Itu berjalan hampir mendekati 2 tahun. Merugi 6 juta Iya. setiap kali menebar bibit. Tebar bibit. Kemudian baru kali ini kita menemukan porsinya. Setelah belajar ini alhamdulillah setiap kali kita tebar 10.000 bibit dengan biaya maksimal 10 juta, panen kita sudah menghasilkan minimal
13,5 juta. Artinya ada profit 3,5 Profit juta 3,5 setiap juta panen. setiap panen. Dan itu tentu ada rahasianya. Nah, ini yang ingin pemirsa ketahui. Karena di luaran sana banyak sekali pesantren-pesantren yang juga ingin budidaya lele, tetapi keluhannya selalu rugi, rugi dan rugi. Padahal di Baitus Surur untung gitu. Coba diceritakan apa ini Kiai, rahasianya Kiai. Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak ada rahasia yang sulit sih. Karena kalau kita anggap budidaya itu sebenarnya orang itu hanya menginginkan biaya sedikit, hasilnya Banyak. Tapi di Baitus Surur ini, santri lele ini dianggap sebagai santri. Sehingga perawatan kita hampir sama. Perawatan kita pun hampir sama. Sama seperti kita merawat santri. Bahkan di kolam kita, lele itu setiap hari Minggu, hari Ahad, tidak boleh dikasih makan sama sekali. Ibaratnya lele itu wajib puasa. Puasa 1 hari seminggu. 1 hari. Nah, salah satunya itu menjadi trik tersendiri di samping pakan yang sudah kita mix. Dan alhamdulillah kalau kita mau bertarung di lapangan, sebenarnya kita siap. Cuma kelemahan kita saat ini kalah dengan tengkulak. Soal Karena harga itu, ya. Karena itu akhirnya kita berporos ke depan. Proses depan harus dilakukan. Bagaimana proses ini supaya mengangkat hasil pasca panen? Maka terfikirlah produk-produk yang kita siapkan saat ini. Baik Kiai. Jadi rahasia pertama ternyata lele itu harus puasa 1 hari dalam sepekan. Sepekan. Setiap hari Ahad Kiai ya. Iya, setiap hari ya. Nah, berbicara pakan Kiai. Seringkali kan kita ini ada yang tidak berkenan makan lele karena pakannya itu yang tidak semestinya. Mungkin di Baitus Surur seperti apa untuk pakan lele itu sendiri Kiai? Ya, terima kasih. Sebenarnya memang lele itu hewan rakus dan hewan kotor. Dan itu yang ingin kita coba. Karena terus terang keluarga saya sendiri itu sama sekali tidak suka lele. Karena tahu seperti itu. Akhirnya kita budidaya ini, kita ingin membuktikan sesuatu yang kita budidaya dengan baik, dengan intensivitas perawatan yang baik, insya Allah menghasilkan yang terbaik. Dan ini semua dapat kita buktikan. Alhamdulillah saat ini, terutama biasanya kalau peternak lele itu musim hujan, terus dikasih makan itu malah jadi penyakit. Sedangkan kita saat ini di kolam-kolam kita kalau musim hujan seperti ini, teman-teman banyak yang kehabisan akal, tapi sama sekali kita ready, tidak ada masalah sampai saat ini. Lelenya Bahkan pun sehat-sehat punya ya? Stok hampir 3 ton di kolam. Masya Allah. Saat ini Kiai. Saat ini. Nah, berbicara pakan itu kan sudah boros ya. Kemudian kadang supaya untung, kemudian pakannya asal. Nah, di rahasia Baitus Surur sendiri, pakannya konon tidak hanya beli dari pabrik, tapi dimix dengan formula sendiri Kiai. Bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah. Saat pertama kita ambil di toko memang rugi besar, karena toko sudah tangan keberapa. Tapi ada saat ini kita bisa MOU dengan perusahaan pakan, kita bisa langsung ambil DO. Nah, kemudian pakan ini kita taruh di gudang kita di tempat kolam sana, kita mix sendiri dengan nitrobakteri, bubur ikan yang kita punya, jadikan satu sehingga harga itu kita jual ke mitra kita. Jadi per kilo pakan yang kita jual itu hanya sampainya maksimal harga hanya 9.000. Padahal di pasar itu 11 ke atas. Berarti dan ini yang menjadi nilai tersendiri. Nah, di tempat kita kalau kita mau panen 2 bulan bisa Pak Yai. Padahal umumnya 3 bulan. 3 bulan panen. Di Baitus Surur cukup 2 bulan bisa panen. 2 bulan. 2 bulan bisa panen. Ini pasti ada rahasianya juga ini. Nah, ini mungkin rahasia tersendiri yang tidak dimiliki. Sebenarnya mudah, tidak ada rahasia sebenarnya. Kuncinya kita harus tahu situasi dan kondisi. Kalau dulu kolam kita diameter 4, itu kita isi dengan air ketinggian 50 cm, itu paling maksimal saya berani 5.000. Tapi sekarang dengan ketinggian air maksimal 30 cm, itu saya isi hampir 16.000. Subhanallah. Dan itu berhasil. Dan ya? itu berhasil. Nah, kunci keberhasilan sebenarnya adalah di air. Air. Bagaimana kita menciptakan air yang harusnya air itu keruh menjadi air yang hijau banyak bakterinya. Jadi dan alhamdulillah tidak berbau. Tidak berbau. Karena itu di tengah kampung ya. Mayoritas baunya, kolam lele baunya luar biasa. Luar biasa dan pasti komplain kan? Pasti komplain. Warga sekitarnya ini kan komplain.
Ini di Baitul Surur tidak berbau Sama airnya. sekali ya, bau itu pasti, cuma tidak sampai mengeluarkan ya. bau yang mengganggu lingkungan. Dan 2018 jatuh bangun, akhirnya pada mungkin 2019 akhir ya Kiai, 2019 akhir baru ketemu formula yang itu. pas untuk budidaya lele. Iya. Dan ketika hasil panennya dijual mentah, itu pun juga belum begitu mengangkat ekonomi dari pesantren Kiai. Sebenarnya sudah bisa mengangkat, cuma setelah ada salah satu mereka yang ambil seluruh produk kita, lele segar ini, ternyata dimaui pasar. Sedangkan lele seperti ini hanya ada di komplek kita, yang lainnya belum ada. Sehingga akhirnya para tengkulak itu rata-rata tidak mau membeli di sini, dan semuanya seakan-akan ada satu ikatan. Oleh karena itu, kalau lele semakin besar buat apa? Karena lele semakin jatuh semakin besar waktu itu. Iya. Tapi ternyata saat ini kita buktikan semakin lele besar yang kita miliki semakin diminati. Karena dari rasa dan sebagainya. Oh. Bahkan untuk produk ini kita kemarin mencoba hampir 7 bulan. Lele kita 1 ekor itu bobotnya bisa 1,8. Masya. Bisa cek nanti. 1,8 kilo. 1 ekor. Dan sekarang di kolam kita 1 kilo itu isinya paling 2-3. Oh. Jadi udah, kalau di pasaran tidak ada yang mau beli itu. Iya. Jadi itu yang kita buat untuk produk, karena semakin besar produk itu semakin baik. Jadi artinya lele yang berukuran 1,8 kilo itu memang sengaja dibesarkan untuk bahan baku abon. Iya. Bukan untuk indukan. Bukan untuk indukan. Oke. Karena kalau indukan kita nggak punya lokasinya. Jadi selama ini bibitnya masih dari luar, Kiai? Bibit dari manapun kita terima, tidak perlu dari ada sangkuriang, semuanya kita terima. Oke. Dan kemudian memang rahasianya tadi ada pada airnya. Pada airnya. Bukan pada bibitnya. Bibitnya. Dan ini luar biasanya Kiai kemudian berinisiasi mengembangkan lele ini bukan hanya dijual mentah, tapi juga diproses menjadi abon. Nah, kenapa kok abon yang dipilih, Kiai? Kok bukan nugget, bukan yang lainnya? Dan juga kenapa juga abon ini menjadi pilihan Kiai untuk kemudian bisa menjadi revenue generating bagi pondok pesantren. Baik Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, ikuti terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.